untuk semuanya. Kami ingin memaparkan pengalaman yang di Atambua atau di Belu. Kami di Belu sejak awal hingga pas evaluasi akhir kami tidak ikut. Namun proses perjalanan yang perlu kami informasikan terkait dengan perbaikan kurikulum, mungkin nanti Bu Lili juga akan mensikapi. Kami melihat dari aspek proses pembelajaran dulu. Pada saat kami dengan teman tim yang ditugaskan oleh PMPK UGM di Belu mengadakan pertemuan dengan mentor lokal untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut, maka kita sudah mendapat arahan yang sama. Hanya beberapa slide yang kita tampilkan, tapi pokok bahasannya adalah menuju kurikulum. Apakah ini nanti ada benang lurusnya atau tidak, barangkali nanti kita tinjau. Misalnya, dari modul dasar, modul spesifik, dan modul pengembangan, kami contohkan modul spesifik, misalnya budaya organisasi atau tentang komunikasi, yang kita sampaikan pada mentor, karena beliau dengan muatan materi yang ada di web yang begitu kuat, maka perlu diterjemahkan. Itu dimulai dari deskripsi singkat. Misalnya untuk budaya organisasi, apa yang ada di dalam modul tersebut, kita terangkan dan mentor lokal terjadi dialog. Ini teman peserta adalah dari Dinas Kesehatan dan mentor lokalnya sampai hari ini masih berkomunikasi dengan kami, Pak Bria itu dengan FB-nya, ya, John Bria itu sangat kooperatif. Setelah deskripsi singkat, maka kita sampaikan pokok bahasannya. Dari deskripsi singkat, setelah deskripsi singkat kita sampaikan tujuan. Ada dua, tujuan modul, tujuan umum dan tujuan khusus. Baru langkah ketiga adalah pokok-pokok bahasan apa yang harus disampaikan. Dari modul tersebut kita bedah bersama. Mengapa? Karena ini dalam e-learning pembelajarannya, kalau mentor lokal tidak paham dengan apa yang ada di substansi tersebut, maka nanti terjadi komunikasi yang kurang bagus, agar tidak terjadi gap dengan kami yang ditugaskan dari Jogja. Baru langkah yang kelima ada penugasan. Penugasan ini ada dua hal. Yang pertama, pertanyaan yang harus dijawab melalui e-learning, seperti yang disampaikan Dr. Koirul tadi. Ini yang harus dijawab. Memang ada yang sifatnya konsep, tetapi ada yang sifatnya operasional di lapangan. Misalnya budaya-budaya mutu yang ada di NTT, di lingkup puskesmas saudara itu apa yang positif, apa yang negatif, ini kan kondisi real. Yang kedua, penugasan kasus yang dibahas pada saat tatap muka. Berdasarkan kondisi real tersebut, pada pertemuan berikutnya setelah e-learning, hasil-hasilnya yang disampaikan di dalam bahasa kami adalah penyampaian proposal dari 6 puskesmas yang ada di Atambua. Mereka menyampaikan fakta kondisi di tempat kami seperti ini, sehingga disusunlah RTL. Kalau kami melihat dari aspek kooperatif, saya sangat setuju pendapat dari Pak Agus. Mentor lokal memberi warna penuh. Kami pada awalnya pernah diajak dialog, kami dengan Pak Cep, terus ada yang menelpon, Pak, kita sudah kumpul, mohon maaf ini saya sampaikan, tapi teman-teman di Atambua sedang rapat yang di Dinas Kesehatan, padahal sudah diskedulkan untuk pertemuan di situ. Apa yang terjadi? Ya tetap lanjut. Hasilnya memang tidak menjadi optimal. Bertitik tolak dari kondisi tersebut, pada pertemuan berikutnya yang terjadi adalah justru lebih bagus. Pertemuan tidak harus di Dinas Kesehatan, tetapi mentor lokal lah yang langsung menuju masing-masing puskesmas. Memang ada puskesmas yang jauh, puskesmas Haliluli kalau tidak salah. Itu sangat jauh. 80 kilo kalau Pak Agus yang supervisi berikutnya. Wah, jatah jauh-jauh supervisi Pak Agus, tidak apa-apa, pas mentor lokal kami. Yang terjadi kalau kondisinya jauh seperti itu, alam yang menentukan. Semangatnya luar biasa. Dari 6 puskesmas kalau melihat, terus ada pengaruh pimpinan benar. Pimpinan di salah satu puskesmas itu kebetulan langsung di-resign menjadi dokter fungsional. Apa yang terjadi pada saat beliau sejak awal mengikuti PML, di tengah perjalanan karena posisi desain yang masuk menjadi kepala puskesmas, walaupun dari dalam ada kesungkanan, ini juga mempengaruhi. Ini hanya internal. Akhirnya bagaimanapun masih mengikuti platform beliau yang menjadi dokter fungsional. Ya, inilah kondisi-kondisi yang kami temukan di Atambua, tetapi secara umum kalau kami menilai Atambua, kami mohon maaf perjalanan lebih dekat dari Jogja sampai Atambua daripada dari Kupang sampai Atambua. Karena 11 jam perjalanan harus naik, satu-satunya hanya jalan darat. Kalau naik Susi Air, beliau yang Bapak Sekretaris Dinas kalau tidak salah itu aja mabuk, apalagi kami yang memang tidak terbiasa. Kami lebih baik ke jalan darat dan rata-rata 11 jam perjalanan sekali jalan. Yeah. Terus sekarang ada wing. Mungkin itu pengalaman yang kami sampaikan. Dengan demikian pengantar modulnya sudah sampai dengan penugasan, hanya poin-poinnya masing-masing masih ada.
masing-masing materi dengan PowerPoint-nya apa yang disampaikan pokok bahasannya masih ada, barangkali nanti itu menjadi titik-titik untuk bahan diskusi. Terima kasih, kami kembalikan ke pembawa acara. Enggak.